kita akan belajar nilai trigonometri di 4 kuadran. Ini materi kita hari ini, jadi nanti kalian bakalan tahu kalau misalkan sin 120 itu nilainya berapa, positif atau negatif, cos itu positif atau negatif di 360 dan seterusnya. Oke, yang pertama harus kalian tahu itu ini. Kalian harus paham, ini anggap lurus aja ya. Ini adalah koordinat kartesius, ini sumbu Y, ini sumbu X. Dimana kalau ke kanan, di sini misalkan ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini nilai positif ya yang ke arah kanan. Yang Y juga yang ke arah atas itu positif 1, 2, 3 dan seterusnya, tak terhingga ya. Kalau ke arah kiri itu negatif, negatif X dan seterusnya. Kalau misalkan ke bawah dari Y itu berarti negatif Y, nilainya juga negatif. Nah, kalian harus tahu kalau ini namanya koordinat kartesius. Oke, ini koordinat kartesius ya. Sekarang udah tahu. Nah, nilai dari koordinat kartesius ini kalau kita teruskan sampai tak terhingga, berarti di sini positif tak hingga, di sini negatif tak hingga, di sini juga Y tak hingga, di sini negatif tak hingga. Gampang ya, ini koordinat kartesius. Nah, sekarang dalam sebuah koordinat kartesius ini, kalau kalian tahu busur ya, busur kan bentuknya kayak gini nih. Anggap bulatnya sempurna ya. Nah, dari titik ini ke sini dia membentuk 0 derajat. Sedangkan dari titik ini ke sini dia membentuk 90 derajat. Nah, dari sini ke sini 90 derajat. Berarti kalau dari sini ke sini berarti dia 180 derajat. Kalau dari sini ke sini 270 derajat. Kalau putaran full dia 360 derajat ya. Nah, sekarang yang harus kalian tahu adalah ini. Di koordinat kartesius ini, nah di sini namanya kuadran 1. Sorry. Gimana? Tacan ke siang. Bon. Kayak ku bapak dijak gitu. Ayeuna nuju ieu heula ngawulang heula sakedap. Bon. Oke, kita lanjut ya. Ini kuadran 1 nilainya dari 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini ada kuadran 2 nilainya dari 91 derajat sampai dengan 180. Nah, di sini ada kuadran 3 nilainya dari 181 derajat sampai dengan 270. Di sini ada kuadran 4 nilainya dari 271 sampai dengan 360. Oke. Nah, kalau kita gambarkan sebuah segitiga di sini, nah segitiganya jelek ya, anggap lurus aja lah. Kalau misalkan kita gambarkan segitiga siku-siku di sini di kuadran 1 dengan di sini ada sudutnya, seperti biasa di sini adalah depan sudut. Nah, yang ini depan sudut ya. Kita namakan saja di sini X. Nah, ini miring sudut, kita namakan saja ini R. Dan ini samping sudut, kita namakan saja kebalik ya, sorry. Ini Y, ini X. Nah, coba lihat di posisi nilainya. Lihat posisi nilainya. Tadi kalau misalkan X ke kanan, itu dia positif. Berarti nilai si X ini dia itu positif ya.
berarti tulislah di sini X positif. Oke. Nah, nilai Y yang ke atas dia positif juga, berarti Y juga positif. Nah, nilai oke, ada yang masuk. Nilai R karena dia berada di X dan Y yang positif, berarti R juga dia positif. Nah, sekarang kita lihat pengertian dari sin theta. Sin theta apa? Ada yang bisa jawab? Coba nyalakan mic-nya. Yuk. Ada yang bisa jawab nggak? Sin theta apa? Mana nih suaranya? Nggak tahu. Masya Allah, nggak tahu. Padahal itu kemarin udah di UTS kan ya. Sin theta itu depan sudut dibagi miring sudut. Depan sudutnya Y, miring sudutnya R. Lihat di sini, Y-nya positif, R-nya positif. Berarti nilai sin theta di kuadran 1 dia positif. Ya. Berarti nilai sin theta di kuadran 1 dia nilainya positif ya. Yang udah kalian hafalkan mulai dari sin 0 sampai dengan sin 90 semuanya positif kan, nggak ada yang negatif. Begitupun dengan cos theta. Cos theta apa cos theta? Cos theta X per R. X-nya positif, R-nya positif, berarti nilai cos theta di kuadran 1 positif. Begitupun dengan tangan theta. Oke, sekarang kita fokus ke kuadran 2. Oke, kalau kuadran 2 saya gambarkan segitiganya seperti ini. Ini tanda sikunya seperti biasa, di sini ada sudut tetanya. Di sini masih tetap besaran Y, di sini besaran X, di sini besaran R. Tapi lihat nilainya. Tadi X ke kanan itu positif, sekarang X-nya ada di sebelah kiri Y, berarti dia nilai X-nya negatif. Tulislah di sini negatif X misalkan. Kita cari nilai sin theta di kuadran 2. Sin theta apa tadi? Y per R, masih sama ya, berarti dia Y-nya positif, R-nya positif. Kalau positif dibagi positif, Y-nya positif, berarti nilai sin theta positif. Sekarang kalau kita lihat cos theta. Cos theta apa? Negatif X per R. Per R per Y? L. R. Nah, coba lihat. X-nya negatif. Berarti di sini si cos theta tuh X-nya negatif nih. R-nya positif kan? Masih dia ke atas. Sekarang kalau negatif dibagi positif, apa hasilnya? Yo, ada yang bisa jawab? Negatif dibagi positif apa hasilnya? Halo? Negatif. Oke, negatif. Berarti nilai cos theta di kuadran 2 itu negatif. Nah, sekarang tangan theta. Tangan theta apa tangan theta? Y per negatif X per Y kan? Demi sami desa. Depan dibagi samping, bukan ya? Sorry, ini kita hapus dulu. Sorry ya, ini masih miring-miring. Tulisannya Bapak masih belajar soalnya. Ini depan sudut, ini miring sudut, ini samping sudut. Demi sami desa. Berarti kalau misalkan tangan theta di kuadran 2 dia Y per negatif X, Y-nya positif, negatif X-nya negatif. Berarti nilai tangan theta di kuadran 2 itu nilainya negatif. Oke. Nah,
Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu udah? Kalau mau ada yang ditanyain silakan nyalakan mic-nya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, berarti ini kita hapus dulu. Kita hapus. Ini kalau nggak bisa dihapus. Oke. Berarti di kuadran 1 dia nilai sin tetanya positif, cos tetanya juga positif, tangen teta juga dia nilainya positif. Berarti semua nilai di kuadran 1 dia positif ya. Mau kebalikannya sin, mau kebalikannya cos, mau kebalikannya tan juga dia positif. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus. Astaga. Nah, sedangkan di kuadran 2 Oke. Di kuadran 2 tadi sin tetanya positif negatif? Positif. Cos tetanya Negatif. negatif. Tangen tetanya negatif juga ya. Oke, ini menghalangi pemandangan. Oke, nah sekarang tugas kalian cari berapa nilai sin teta, cos teta, tangen teta di kuadran 3 dan 4. Oke. Melalui analisis yang tadi ya. Ini berapa? Ini berapa? Di kuadran 3 dan 4 ya. Kalau udah japrikan aja ke Bapak, oke? Coba sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyain? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita review sedikit. Karena nilai sebuah trigonometri itu banyak sekali ya, mulai dari 0 sampai 360 derajat satu putaran penuh, berarti kita bisa membaginya ke 4 kuadran. Ada kuadran 1, ada kuadran 2, ada kuadran 3, dan ada kuadran 4. Nah, di kuadran 1 dia nolnya mulai dari 0 sampai dengan 90. Ini kuadran 1. Kalau kuadran 2 berarti dari 91 sampai dengan 180. Setiap kuadran itu besarannya 90 derajat ya. Karena membentuk siku-siku. Begitupun di kuadran 3 dari 181 sampai 270, kuadran 4 dari 271 sampai dengan 360. Nah, kalau misalkan kita mau mencari nilai setiap trigonometri di setiap kuadran, gampang, kita pakai analisis segitiga aja. Kita gambarkan segitiga di salah satu kuadran, lihat posisi X, Y, dan R-nya. Apakah dia X-nya positif, Y-nya positif, R-nya positif. Berarti nanti di sini kalian harus mengingat lagi pembagian bilangan bulat. Kalau positif bagi positif apa, positif bagi negatif apa, negatif bagi negatif itu apa. Nah, kalau udah di kuadran 1, lanjutlah ke kuadran 2, nanti di kuadran 3 dia gambar segitiganya sama seperti ini ya. Berarti di sininya ada theta, depan sudutnya ini samakan aja Y, ini masih tetap negatif X, di sini masih tetap R. Nah, lihat dari ke sini ke sini kan negatif tuh. Karena X ke kiri negatif. Sekarang Y ke bawah. Y ke bawah berarti negatif juga. Nah, kalau R gimana? R-nya ke kiri kan? Nah, kalau R dia
karena ke bawahnya negatif, ke kiri juga negatif. Nah, itu harus kayak gimana? Nanti kalian analisis sendiri. Kalau misalkan udah, nanti japrikan aja ke Bapak, oke? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ini sama kalian di screenshot dulu. Bisa nggak di screenshot di handphone masing-masing? Bisa. Sok, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3, silakan screenshot. Udah. Udah ya. Nah, tugasnya ini ya. Nilai sin cos tangan di kuadran 3 dan 4. Nanti japrikan aja ke Bapak kalau misalkan udah. Oke, kalau udah, karena waktu kita tinggal 5 menit lagi, Bapak minta semuanya nyalakan ininya, kameranya. Yuk. Yuk, nyalakan kameranya.